Oke, pada bab ini selanjutnya untuk laju reaksi kita belajar tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laju reaksi ya. Jadi kecepatan reaksi. Nanti ada beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama itu luas permukaan. Yang kedua nanti konsentrasi, yang ketiga tekanan, yang keempat suhu, dan kemudian katalis. Kita akan bahas satu persatu bagaimana sifat dari pengaruh-pengaruh tersebut. Yang pertama itu luas permukaan. Nah, jadi seperti ini caranya. Kalian membayangkan ketika mengaduk gula, yang satu bentuknya itu masih bongkahan, yang satunya itu sudah seperti contohnya gula pasir gitu ya. Nah, kemudian sama-sama dilarutkan ke dalam air. Mana yang akan cepat larut gitu kan? Tentunya adalah yang bentuknya seperti gula pasir. Nah, artinya kecepatan untuk melarutnya di dalam air itu merupakan laju reaksi. Jadi semakin banyak atau semakin besar luas permukaannya, maka laju reaksinya akan semakin cepat ya. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, konsentrasi ya. Jadi misalnya nih, ibu punya dua tabung. Yang satu saya isi dengan gula 1 sendok. Yang satunya lagi ibu isi dengan gula 2 sendok. Nah, untuk bereaksi mana yang lebih cepat itu ya sama-sama dilarutkan dalam air. Nah, pengaruh konsentrasi ini adalah berkaitan dengan tumbukan suatu antar bereaksi dengan ini ya pelarutnya. Jadi tentunya yang banyak konsentrasinya akan menimbulkan tumbukan yang besar pula, sehingga semakin besar konsentrasi maka laju reaksinya juga semakin besar ya. Nah, tekanan ya. Ini ada dua buah wadah. Yang satu ini artinya tekanannya besar ya. Kalau yang ini ya, yang ini tekanannya lebih kecil dibandingkan dengan tabung ini. Jadi mana yang akan cepat bereaksi gitu? Tentunya adalah yang ini gitu ya. Kalau tekanannya besar, artinya kan semakin mampat. Artinya sat partikel dengan pelarutnya akan semakin cepat bertumbukan, sehingga tekanan itu akan semakin besar tekanan, maka laju reaksinya akan semakin cepat ya. Nih, terus kemudian suhu. Nah, kalau suhu ini sudah sangat jelas gitu ya. Misalnya kita melarutkan sama-sama bentuknya ya ini ya, gula pasir 1 sendok. Ini juga gula pasirnya 1 sendok. Tapi yang satu di dalam air yang suhunya misalnya 25 derajat Celcius. Yang satunya itu di dalam air yang mendidih yang suhunya lebih tinggi. Nah, mana yang akan cepat laju reaksinya atau cepat melarut ya? Tentunya adalah yang suhunya lebih tinggi. Kenapa? Karena energi ini ya, karena energi kinetik gitu ya. Waduh, ini kok keblok ya. Energi kinetiknya itu juga lebih besar gitu ya. Nih. Nah, ini ya. Seperti ini ya, karena kalau suhu itu berhubungan dengan kecepatan atau energi kinetiknya. Semakin cepat maka akan semakin cepat bereaksi ya. Jadi semakin tinggi suhu maka laju reaksinya juga semakin besar ya. Itu untuk suhu. Nah, ini nanti kita akan bahas sendiri untuk contoh soal yang berkaitan dengan suhu. Nah, katalis ya. Yang terakhir itu katalis. Nah, uh, faktor katalis ini tidak ikut bereaksi ya. Jadi katalis itu hanya mempercepat terjadinya suatu reaksi. Jadi tapi dia sendiri tidak ikut bereaksi. Untuk yang lain-lainnya silahkan dibaca sendiri keterangan-keterangannya ya. Nah, jadi kecepatan reaksi itu nanti berhubungan dengan tumbukan efektif. Jadi ketika terjadi tumbukan efektif maka akan terjadi suatu reaksi kimia ya. Nanti selebihnya kalian baca-baca sendiri, dan kemudian nanti untuk selanjutnya Ibu rencanakan ada praktikum yang dilakukan di rumah mengenai laju reaksi. Nanti ada LKS yang disusulkan. Demikian untuk faktor-faktor laju reaksi. Terima kasih.